Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah pengantar ilmu hukum di channel saya, Pak Iwan. Hari ini kita mau ngomongin tema ini, tujuan hukum, atau para ahli, para akademisi memberi nama lain tujuan ini sebagai nilai dasar hukum. Kenapa disebut sebagai nilai dasar? Ini grand value, bahwa setiap aturan, bisa diartikan bahwa setiap aturan, setiap regulasi, setiap putusan pengadilan harus mengarah menuju mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, pertanyaannya, tujuan yang diinginkan oleh hukum itu apa? Atau dengan kata lain, hukum itu kan hanya muara sama hilir, duluan mana? Yang atas muara apa hilir? Atau hilir muara? Hulu. Hulu itu di mana? Hulu di atas, hilir di bawah. Nah, hukum itu hulunya, hilirnya mengarah ke tujuan hukum. Atau hukum ini hanya suatu alat atau piranti. Hukum itu hanya sebagai alat. Hukum itu hanya digunakan sebagai mekanisme agar supaya bermuara atau mengarah mencapai tujuan yang diinginkan, tujuan yang dicita-citakan. Yang jadi masalah, yang jadi pertanyaan, hukum kita dibuat itu diarahkan kemana? Nah, sebelum aparat negara atau pejabat negara, baik legislatif, eksekutif maupun yudisial, memberikan putusan-putusan produk hukumnya, para akademisi, para filosof, ahli filsafat berusaha menteorisasikan ini, berusaha menteorisasikan apa yang dituju, apa yang diarahkan oleh hukum. Ada yang mengarahkan, menitik beratkan pada salah satu tujuan, yakni hukum harus diarahkan agar tercapainya keadilan. Adil itu bagaimana? Mulai ada ahli yang menteorisasi tentang keadilan. Di antaranya Aristoteles, 300 tahun sebelum Masehi. Ini sudah menteorisasikan tentang keadilan. Keadilan bagaimana? Dia menteorisasikan bahwa keadilan itu ada dua setidaknya. Ini keadilan distributif sama keadilan komutatif. Keadilan berdasarkan, atau distributif berdasarkan merit atau berdasarkan prestasi, kelayakan. Keadilan berdasarkan proporsi meritnya, proporsi prestasinya. Orang bekerja sama orang yang tidak bekerja
ada lagi tak jelas. Mengganggu aja. Pas. Sampai di mana tadi? Ini ganggu toh? Kamu nggak bisa merasa bersalah lagi. Sampai di mana tadi? Keadilan distributif. Keadilan berdasarkan prestasinya, proporsinya. Orang bekerja sama tidak bekerja berhak mendapatkan capaian sama atau tidak? Tidak. Tapi ada di satu sisi lain ada yang harus dipersamakan. Nah, kita mengenal keadilan menurut Aristoteles ada equality sama kalau diterjemahkan di bahasa sekarang itu perbedaan antara equality sama equity. Silakan Anda bisa googling atau tanya sama AI Anda. Apa bedanya equality sama equity? Ini terkait dengan keadilan distributif sama komputatif. Ada yang bermakna sebagai keadilan berdasarkan proporsinya masing-masing, ada keadilan berdasarkan kesetaraan. Setara. Misalnya terkait dengan hak hidup manusia, apa harus sama atau tidak? Hak untuk hidup semua manusia sama nggak diberi hak sama? Sama, itu persamaan, kesetaraan. Kesempatan bekerja, kesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan kenegaraan, ini harus equality. Equality sih mana? Yang bermakna kesetaraan yang mana? Equality apa equity? Equality, kesetaraan, equality. Bermakna harus setara, diberi kesempatan yang sama. Entah itu miskin, kaya, atau sosialnya tinggi atau rendah, sama. Laki-laki perempuan juga sama, diberikan kesempatan yang sama. Ada yang berdasarkan merit itu bukan married ya, itu beda. Merit biasa MERIT. Merit itu prestasi, berdasarkan prestasinya atau proporsinya, berdasarkan ya. Orang berpendidikan tinggi sama berpendidikan rendah terkait dengan prestasi kerjanya tinggian mana, itu harus dipertimbangkan sebagai bentuk keadilan. Hukum dibuat prosedur sebagai prosedur untuk mencapai keadilan tersebut. Terkait dengan pemilu ada regulasi terkait dengan pemilu. Nah ini silahkan Anda kritisi. Undang-undang pemilu kita sudah memenuhi keadilan yang mana? Atau condong pada keadilan yang mana? Apakah equality atau equity? Keadilan. Terus apa lagi? Wah, ngeblank ini. Hukum harus mengarah ke situ.
terpenuhinya rasa keadilan. Demikian juga dengan pajak. Penentuan tarif pajak ini harus ditujukan untuk mencapai keadilan. Tapi keadilan yang mana? Apa keadilan berupa kesetaraan atau keadilan? Apakah pengusaha besar dengan pengusaha kecil diberikan tarif pajak yang sama atau berbeda? Berbeda, tinggian yang kecil ya. Iya. Kalau seperti itu ya nanti jelas akan muncul ketidakadilan. Nah, seperti halnya sekarang sudah muncul kesadaran terkait dengan konservasi lingkungan, di mana mulai dipikirkan mana daerah-daerah penghasil air sama penghasil oksigen ini diberikan insentif anggaran yang lebih daripada daerah yang lain. Nah, ini salah satu bentuk dari ingin diwujudkannya keadilan. Lewat hukum apa? Lewat hukum diantaranya peraturan daerah. Nah, itu mekanisme bagaimana hukum digunakan untuk mencapai tujuan diantaranya keadilan. Ini. Kemudian hukum juga dibuat untuk mencapai tujuan berikutnya. Dari apa? Oh, belum. Tujuan berikutnya. Ya. Hukum digunakan untuk mencapai tujuan kepastian hukum. Yang dimaksud dengan kepastian hukum itu bagaimana? Kepastian hukum ini erat kaitannya dengan status hukum yang terjamin. Bisa dibedakan menjadi dua. Secara hukum formalistik ya, ini ngomong tentang hukum formal. Kalau kepastian hukum terkait dengan hukum formal, yakni ada dua status secara hukum formal, secara hukum positif, yakni statusnya legal atau ilegal. Itu. Ada pembedaan lain, yakni perbuatan yang sesuai dengan hukum atau dengan dikasih nama perbuatan hukum saja, atau perbuatan melawan hukum. Nah, ini ada pembedaan status terkait dengan perbuatannya ya. Nah, kalau perbuatan melawan hukum saya juga disebut sebagai delik. Tahu delik? Delik ngumpet gitu ya. Delik apa? Ngumpet. Malah kamu ini ngumpet. Delik apa? Kejahatan, melawan hukum kok. Kejahatan. Alias tindak pidana. Nah, ini berdasarkan terkait dengan kepastian hukumnya. Penilaian atas perbuatan, penilaian atas status hukum legal ilegal
sesuai dengan hukum atau melawan hukum. Ini terkait dengan kepastian hukum. Artinya harus jelas, hitam di atas putihnya. Hitam putihnya harus jelas. Kepastian hukum itu ciri khas apa? Hitam putihnya harus jelas. Legal ilegal. Boleh, tidak boleh. Itu harus jelas. Pembedaannya harus jelas. Hitam putih. Kalau terkait dengan pidana harus jelas mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Yang boleh adalah yang tidak diundangkan, yang tidak dikriminalisasi oleh aturan perundang-undangan. Tuh, aspek legalnya. Itu yang boleh. Nah, yang diundang-undangkan, yang dikriminalisasi ini termasuk perbuatan melawan hukum. Tidak boleh dilakukan. Kepastian hukumnya terletak di mana? Setelah aturan ini, setelah rancangan undang-undang ini disahkan menjadi undang-undang. Nah, itu timingnya ketika diundangkan. Sisi timing legalitasnya pada saat diundangkan. Ketika sudah menjadi undang-undang, maka kepastian hukumnya menjadi jelas. Tidak lagi hanya berdasarkan asumsi moral atau norma sosial. Kalau anggapan masyarakat mencuri itu boleh atau tidak boleh secara norma sosial? Boleh atau tidak boleh? Masyarakat mencuri boleh nggak? Lah, kalau mencuri uang APBN, APBD, masyarakat, ya kadang sah-sah wae. Karena masyarakatnya suka korup, misalnya. Karena pejabatnya korup, akhirnya rakyat rampas aset koruptor gitu ya. Rampas maksudnya ya istilahnya menjadi berbeda. Merampas dengan menjarah. Di mata masyarakat awam itu sama. Merampas secara pribadi dijarah. Padahal ini perampasan aset negara ada prosedur hukumnya. Dan pihak yang punya kewenangan merampas juga harus jelas. Ini adalah organ lembaga negara, bukan pribadi. Kalau pribadi jelas ini penjarahan. Ini. Nah ini ya, terkait dengan kepastian hukum. Intinya apa? Berdasarkan undang-undang. Anda merasa punya tanah. Apa bukti Anda memiliki tanah? Nah, sertifikat. Ini adalah bukti hitam di atas putih. Apa bukti jenengan itu anaknya ayah ibu jenengan? Jangan-jangan nah, misalnya kan harus ada tanda bukti. Ini apa? Legalitasnya apa? Akta kelahiran. Nah itu juga produk hukum. Jangan salah. Nah ini kepastian hukum. Status hukumnya harus jelas. Kepastian hukum. Kemudian next, tujuan berikutnya yakni terkait dengan belum ya? Nah, tambah ya. Kemanfaatan, utility. Hukumnya memberikan manfaat
pada masyarakat atau tidak. Nah, ini tokoh yang menginisiasi, yang mengusulkan ide kemanfaatan yang harus ada pada hukum, namanya pertama kali dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Dengan quote terkenalnya apa? Saya lupa. Greatest number for the greatest happiness. Semakin banyak orang merasa mendapatkan manfaat dari hukum, maka hukum ini mengarahkan pada kebahagiaan. Itulah gunanya hukum. Percuma hukum dibuat kalau tidak mensejahterakan rakyat. Percuma hukum dibuat kalau rakyatnya kismin. Rakyatnya pada sakit-sakitan semua. Rakyatnya SDM-nya pada rendah semua. Nah, berarti hukumnya tidak bekerja, tidak mengarah pada tujuan tersebut. Hukumnya utak-uplek, misalnya utak-uplek ya, hanya berkutat pada keadilan sama kepastian hukum saja, tanpa berusaha mencapai kesejahteraan warga negaranya. Nah, ini diinisiasi oleh namanya Jeremy Bentham dan kemudian diteruskan oleh keponakannya namanya John Stuart Mill. Ini tokoh-tokoh utilitarianisme. Hukum harus bermanfaat. Ya, itu. Para akademisi, para filosof berusaha menteorisasikan tujuan hukum. Di antaranya tadi apa? Kemanfaatan. Semakin bermanfaat, semakin mensejahterakan, maka ini dijadikan sebagai hujan ya. Hujan. Bagaimana supaya hujan bermanfaat? Bagaimana supaya agar hujan bermanfaat? Ya, dikelola dengan baik supaya bermanfaat. Di antaranya dibuat bendungan, waduk, atau pul-pul ya Pak. Ya, kolam-kolam. Embung, nesoro era Jokowi, embung. Untuk sebagai area catchment area ya, istilah orang konservasi itu catchment area, sebagai lahan yang bisa menangkap air, sebagai biar air
tetap ada dalam tanah, kandungan air tanah itu tetap banyak. Nah, itu ditanami dengan pohon-pohon yang bisa menyimpan air. Nah, catchment area jadi ditanami pohon-pohon yang menyerap dan menyimpan air lebih, supaya tidak longsor dan supaya tidak banjir. Nah itu. Nah, hukum juga harus diarahkan pada manfaat. Belum harus mendorong pada manfaat pada masyarakat. Harus bermanfaat pada masyarakat. Mengentaskan kemiskinan, memberikan kesehatan, memberikan pendidikan. Sekilas ya. Nah, ini nilai tujuan hukum ini sering juga disebut sebagai nilai dasar hukum. Nilai dasar hukum. Hukum menuju pada hukum dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan penting, tujuan-tujuan utama dari hukum, yakni keadilan, kepastian hukum, sama kemanfaatan. Tapi yang perlu diingat bahwa di sini tujuannya 3. Tujuannya ada berapa? 3. Kalau tujuannya 1, semuanya akan berpusat, semuanya akan bermuara pada satu tujuan yang sama. Kalau sungai, semuanya mengarah ke lautan. Satu, jelas. Nah, yang menjadi masalah, ini tujuannya akan, kalau 3 berarti tujuannya akan mencabang. Yang perlu diingat, tujuannya akan mencabang. Mencabang itu tidak satu. Berarti bisa ada kemungkinan tujuannya, ada tujuan yang menjadi prioritas dan ada yang dikesampingkan. Nah, itu jadi masalah. Masalah berikutnya di situ. Kemungkinan oleh penyelenggara negara ini ada tujuan yang diprioritaskan dan ada yang dikesampingkan. Ya. Ini tujuan hukum ini juga bisa menjadi parameter sebenarnya untuk kalian besok kalau mengerjakan skripsi, ingin melihat tolok ukur hukum yang dibuat ini mencapai tujuan hukum yang mana, atau diprioritaskan mencapai tujuan hukum yang mana. Sebab oleh salah satu tokoh ada kemungkinan ketika tujuan ini tarik menarik kepentingan, ada yang didahulukan dan ada yang dikorbankan. Tokohnya namanya Gustav. Dan melihat fenomena seperti ini sebagai fenomena panem, dia orang Sunda, jadi panem ketegangan, tarik menarik antar tujuan. Tujuannya ada 3.
Dan ini belum tentu harmonis. Apalagi kalau penyelenggara negara ataupun rakyatnya punya kepentingan. Mau menuju ke arah mana? Nah, ini bisa dijadikan sebagai tolok ukur untuk menganalisis. Nah, dan nyuwun sewu, ya, skripsi di fakultas ini yang membahas terkait dengan Spaneng Verhältnis, saya belum menemukan. Ayo, ini berarti peluang besar bagi kalian. Oh, besok mau meneliti ini semester berapa? Ayo, paling tidak ancang-ancang dari sekarang. Nek perlu gawe proposal sih. Kalau kesulitan minta bantuan AI. Enak toh? Iya. Misalnya ada regulasi yang jenengan incer, ada undang-undang yang Anda incer, wah itu undang-undang ini adil nggak ya? Undang-undang ini memberikan kemanfaatan nggak ya? Tek, langsung patok buat skripsi. Nah ini Spaneng Verhältnis, tarik menarik. Ada yang mementingkan keadilan, itu lebih utama. Oleh karena itu kepastian hukum sama kemanfaatan harus disingkirkan. Oh, dikesampingkan, bukan disingkirkan, tapi dikesampingkan, disungkusi. Tapi yang prioritas adalah keadilan. Kira-kira apa yang terjadi kalau keadilan lebih diprioritaskan? Yang terjadi yang terjadi apa? Kalau saya melihat fenomena yang viral sekarang ini, fenomena KDM. Tahu KDM? Fenomena KDM itu lebih mengedepankan tujuan yang mana? Ayo. Aksi KDM lebih mengedepankan yang mana dan lebih mengesampingkan yang mana? Jenengan lihat aksinya KDM toh di media sosial, ya. Sekarang nilai aksi KDM itu lebih memprioritaskan mana dan lebih mengesampingkan yang mana? Keadilan. Terus yang dikesampingkan yang mana? Iya, KDM itu mengesampingkan tujuan kepastian hukumnya. Mendahulukan kemanfaatan dan keadilan dan dengan mengesampingkan kepastian hukumnya. Sisi legalitasnya itu dikesampingkan. Padahal dia gelar titel kesarjananya sama seperti saya dulu, SHMH, seorang sarjana hukum, tapi sisi legalitasnya lebih dikesampingkan. Kenapa? Karena ia melihat, kalau berdasarkan penelitian saya ya, seakan-akan dia, saya melihat hukum positif, hukum yang lebih mengacu pada aspek legal formal ini kuat dari sisi kepastian hukumnya, status hukumnya, tapi lemah dari sisi implementasinya di lapangan. Masyarakat selama ini cenderung tidak merasakan manfaat hukum positif, hukum yang ada dalam bentuk legal formal.
Hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Masyarakat di tingkat bawah kurang banyak merasakan dampak manfaatnya. Bahkan bagi masyarakat awam, apa tahu regulasi, apa mereka tahu peraturan perundang-undangan, undang-undang, perda, apa mereka tahu? Hah? Apa masyarakat semuanya tahu tentang hukum? Enggak. Padahal ini berlaku ketika diundangkan. Tetapi ini undang-undang ini tidak akan efektif. Dia melihat undang-undang ini tidak akan efektif bekerja di masyarakat. Undang-undang ini sisi efektivitas sama efisiensinya kurang di mata masyarakat. Nah, oleh karena itu ia membuat kebijakan yang langsung to the point, cepat, segera sampai mencapai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, regulasinya bagaimana? Regulasinya mengikuti di belakang. Yang penting aksinya terlebih dahulu. Regulasinya mengikuti di belakang. Jika di legal formalkan di kemudian hari. Ini kalau dalam aspek ini bisa dilakukan kalau dalam wilayah kewenangan beliau yang secara akademik dikenal dengan istilah diskresi. Diskresi itu cakupan kewenangan. Kalau diterjemahkan cakupan kewenangan, diskresi. Ini kalau berada dalam cakupan kewenangan beliau, dalam wilayah diskresinya, ia akan bertindak melakukan tindakan-tindakan informal, baru diikuti aturan regulasinya. Ya. Tetapi ya, kalau berada di luar kewenangan beliau, tentu ia harus berkonsultasi dulu pada lembaga-lembaga yang berwenang lainnya. Jangan sampai ia menabrak aturan hukum yang sudah pasti legal formalnya, legal ilegalnya, harus hukumnya jelas. Ini sampai di sini ada pertanyaan? Monggo, silahkan. Bisa diulang tadi? Bagaimana cara menyeimbangkan kepastian hukum dengan rasa keadilan masyarakat? Menyeimbangkan keadilan dan kepastian hukum. Nah, menseimbangkan tujuan ini sulit karena berhadapan dengan kepentingan setiap orang, kepentingan setiap kelompok, bahkan kepentingan pejabat negara pengennya didahulukan. Emang gampang adil? Emang gampang bisa menseimbangkan? Ini tugas berat. Tugas kepala rumah tangga, seorang suami misalnya, yang beristri lebih dari satu, misalnya, tapi sekalian jarang, rata-rata pada menjomblo semua malah. Misalnya suami yang lebih dari istri, pria lebih dari satu istri, dituntut untuk berlaku adil. Emang gampang adil? Yang gampang. Apalagi
persepsi keadilan seorang wanita ini tuntutannya sangat iya. Bahkan tidak hanya ngomong tentang keadilan, ngomongnya rasa keadilan. Nah, pakai perasaan. Lah ini. Apakah perasaan itu keadilan? Apakah rasa keadilan itu sama dengan keadilan? Ya berbeda. Karena merasa diperlakukan tidak adil, maka menuntut keadilan. Padahal misalnya si suami sudah berlaku adil. Nah ini menjadi problem. Termasuk dalam memastikan bahwa ini tersalurkan secara seimbang antara keadilan, kepastian, sama kemanfaatan. Nah ini tugas yang tidak mudah. Dan bagi seorang pemimpin tentu ada yang pasti diprioritaskan terlebih dahulu. Sulit. Apalagi ada kesenjangan antara hukum formal, hukum yang dibuat oleh negara, dengan hukum informal, hukum yang ada dalam norma masyarakat sehari-hari. Ada kesenjangan seperti itu. Nah ini sulit, mana yang didahulukan? Setiap pejabat negara berada dalam dilema. Apalagi rakyat, banyak pihak-pihak yang melakukan tuntutan-tuntutan. Pasti ada yang dikorbankan. Ya. Jadi semuanya, termasuk para wanita, lihat dari banyak sisi. Jadi laki-laki itu lebih sulit. Jadi laki-laki itu punya dilema. Nah, ini terutama laki-laki yang menduduki jabatan negara ya, ada dilema. Lebih mengedepankan apakah kalau laki-laki menjadi pejabat negara, dia berada di dilema, apakah kepentingan rakyatnya atau kepentingan. Bu, jangan malam-malam lemburnya, jangan sering-sering, pengennya ditemani misalnya. Nah, itu menjadi dilema juga. Nah ini ya, sekilas saya ingin menghantarkan sekilas bahwa hukum ini dibuat sebagai mekanisme yang mengarah pada tujuan. Tapi ya sayangnya tujuannya tidak hanya satu, tapi lebih dari satu. Nah, ini sesi pertemuan ini ngomongin tentang tujuan hukum. Nah, sebenarnya tujuan hukum ini terkait dengan arah, cita-cita yang ingin dicapai. Selain tujuan, nanti di hilirnya kita akan bertemu pada tema lain yang akan kita bahas di pertemuan mendatang. Nah, kita ngomong di sini tujuan, berikutnya kita ngomong tentang sistem. Sistem hukum. Ini sangat relate. Kedua materi ini sangat relate. Bagaimana bisa mencapai tujuan kalau tidak ada mekanismenya? Nah, pengetahuan tentang mekanisme akan kita bahas pada sistem hukum. Apa itu sistem? Nah, ini PR di pertemuan mendatang. Apa itu sistem? Silahkan tanya-tanya entah Google atau AI. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.